Selamat sore, rekan-rekan dan juga teman-teman sekalian. Jumpa kali ini dengan Davin, dan pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah hal yang penting untuk kita dapat terapkan di dalam hidup kita, tapi banyak orang yang belum tahu. Ya, tema besarannya itu adalah bagaimana kita punya skala prioritas. Apa yang dimaksud dengan skala prioritas, teman-teman? Saya akan awali dengan suatu cerita. Ketika kita memiliki suatu waktu, ketika kita memiliki suatu kesempatan, kita akan memutuskan waktu yang kita miliki dan kesempatan yang kita miliki akan kita gunakan untuk mengerjakan apa. Karena pasti semua itu butuh waktu dan juga butuh energi untuk kita upayakan. Tapi banyak orang yang tidak menggunakan skala prioritas untuk bisa memutuskan, sehingga ketika pada saat itu sudah berlalu, terjadilah penyesalan. Ya, makanya ada istilah kalimat yang bilang penyesalan datangnya belakangan. Tapi kalau di awal biasanya adalah pendaftaran. Nah, itulah sebabnya kita harus punya, teman-teman, rekan-rekan dan semua yang menonton video ini harus kita coba upayakan skala prioritas di dalam hidup kita. Ya, saya akan coba ambil suatu hal yang paling mendasar di dalam hidup kita. Contoh, ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, setiap waktu, setiap tenaga, dan setiap aktivitas, semua tergantung apa yang kita pilih. Ketika kita sekolah, kapan saat yang tepat untuk kita bisa belajar? Adalah pada saat kita di sekolah. Kalau saat ini mungkin masih dengan menggunakan daring atau online, itulah saat yang tepat untuk kita belajar selama kita sekolah online tersebut. Tapi, ada beberapa orang yang berupaya ketika dia sudah mendapatkan ilmu awal dalam pembelajaran di sekolah atau pendidikan online, dia terapkan kembali dan dia pelajari lebih mendalam ketika dia sudah selesai dalam waktu dia untuk belajar. Alasannya, karena dia mengetahui yang dia tahu masih sangat sedikit. Sehingga skala prioritas dia gunakan untuk memilih waktu yang dimiliki oleh dia daripada main games atau mungkin daripada main dengan teman-teman. Dia gunakan untuk belajar mendalami ilmu yang didapatkan pada saat sekolah. Sama, ketika kita bekerja, mungkin kita masuk jam 8 pagi sampai jam 5 sore, banyak orang yang beranggapan bahwa ya udah, datang nggak terlambat, pulang pun yang penting sudah sesuai dengan kewajiban. Karena banyak yang berpikir bahwa saya digaji dengan jam 8 sampai jam 5 sore tersebut. Jawabannya, apakah sudah menggunakan skala prioritas? Bahwa saya sudah mengerjakan apa yang saya kerjakan di jam 8 sampai jam 17 sore atau jam 5 sore tersebut? Jawabannya belum tentu, teman-teman, kawan-kawan. Alasannya, karena setiap apa yang kita kerjakan di kantor, tidak dengan sistematis, tidak dengan signifikan, semua akan selesai tepat waktu. Alhasil, kita harus undur itu di hari esok, dan lain sebagainya. Ya, banyak juga pendapat yang bilang, kalau saya udah nyampe ke rumah, saya nggak mau diganggu. Sehingga, ya udah saya bekerja jam 8 sampai jam 17 sore, atau jam 5 sore tersebut. Dan kalaupun ditelepon nggak diangkat, dan lain sebagainya. Pertanyaan sekali lagi, apakah sudah menggunakan skala prioritas dari dalam keputusan dia menentukan bekerja tersebut? Jawabannya, belum tentu. Nah, beberapa orang yang ketika dia sudah menentukan skala prioritas, dia mengetahui bahwa yang diputuskan saat ini adalah keputusan yang akan berdampak di masa depan dia. Contoh, kalau pada saat tadi sekolah, dia tidak belajar dengan benar, pikirannya hanya main games, hanya bergaul dengan teman-temannya, main-main dan sebagainya, tapi nggak belajar. Konsekuensi yang terjadi, bisa jadi dia tinggal kelas. Atau mungkin dia tidak paham, dan ketika ujian atau apapun itu, dia berupaya untuk menyontek. Dia membohongi diri sendiri. Karena keputusan dia pada saat hari sebelumnya, atau minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, dia tidak mau belajar. Yang menyebabkan dia tidak bisa, dan tidak berupaya untuk bisa belajar. Nah, itulah dia skala prioritas yang kita maksud. Sama ketika orang bekerja. Kenapa kok ada yang
cepat banget jadi supervisor, cepat banget jadi manager, bahkan cepat banget jadi seorang GM dan director. Organisasi meyakinkan diri bahwa orang tersebut layak untuk diangkat menjadi manajemen dengan waktu yang sangat cepat dibandingkan orang yang lain. Ternyatanya, orang-orang yang seperti itu dia punya skala prioritas. Wah, dia sepertinya mendekati atasan nih, ya, kalau dalam tanda kutip, menjilat atasan. Atau mungkin dia mendekatkan ke atasan supaya lebih cepat naik. Belum tentu, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya. Alasan utama karena dia menerapkan skala prioritas. Makanya ada istilah kalau orang bilang, pintar itu tidak cukup. Tapi pintar-pintar itulah yang harus kita lakukan. Itu baru harus yang kita lakukan. Nah, berarti pintar-pintar menjalankan, itulah yang harus kita pastikan. Nah, kalau kita udah tahu kalimat itu, berarti saat ini, apakah kita sudah menjalankan skala prioritas yang kita punya atau belum? Kalau kita belum menjalankan skala prioritas, waktu itu tidak akan pernah kembali, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, ya, rekan-rekan sekalian. Hari ini, kita nggak akan bisa ulangi untuk besok. Karena hari ini, just in time, inilah hari ini. Kita nggak bisa ngulang jam sebelumnya, menit sebelumnya, detik sebelumnya, atau tahun sebelumnya, bulan sebelumnya. Yang kita tahu adalah semua hanya kenangan. Jadi apa yang kita lakukan di kemarin, sebelumnya, akan menentukan siapa kita hari ini. Apa kita hari ini. Kenapa alasannya? Karena kita menjalankan skala prioritas di dalam hidup kita. Ya, ada cerita yang lucu lagi yang saya pengen coba utarakan. Ketika ada yang bilang bahwa saya kok nggak laku-laku ya, misalnya dalam memilih pasangan. Atau mungkin, kok saya nggak ada yang tertarik ya untuk menjadi pasangan saya dan sebagainya. Apakah di masa lalunya dia tidak melakukan skala prioritas? Contoh maksudnya skala prioritas adalah ketika dia pada saat kondisi masih muda, ya masih bisa berupaya untuk memiliki pertemanan yang cukup luas, dia tidak berupaya, gitu ya. Atau mungkin ada yang mendekati, dia tidak tertarik dan sebagainya, terlalu pemilih. Itulah sebabnya ketika dia melakukan skala prioritas, di saat itu mungkin dia berpikir untuk karir lebih dulu, sehingga waktunya berjalan kan. Waktunya berjalan, ternyata sekarang udah berumur, kepala 4 dan sebagainya. Untuk mencari, ya mungkin ada, tapi belum tentu sesuai dengan ekspektasi, sehingga masih belum mendapatkan. Sama yang perempuan juga. Kalau yang perempuan, mungkin berpikir bahwa kalau wanita karir akan mandiri, banyak yang tertarik. Belum tentu juga. Sehingga skala prioritas dia adalah, saya mau karir dulu, baru mencari pasangan. Nah, itulah sebabnya, hukum sebab akibat ini akan didebatkan kalau kita menjalankan skala prioritas itu, apakah benar atau tidak. Ya? Dan hal yang paling utama yang harus kita terapkan di dalam skala prioritas ini adalah ada 3 hal. Ini yang berkaitan juga dengan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan, kesuksesan di kemudian hari. Ya, kalau kita tahu ada mind, body, and soul, ya, ada pikiran, jasmani kita dan jiwa kita. Skala prioritas akan selalu berkaitan dengan 3 hal tersebut. Apa makna di balik 3 mind, body, and soul ini? Ya, pikiran, tubuh dan jiwa kita. Kalau pikiran kita tidak memiliki skala prioritas yang benar, yang baik, maka tingkat stres itu akan semakin tinggi. Nggak akan bisa menanggulangi tingkat stres sehingga merasa bahwa dirinya kurang cakap, atau kurang baik, atau kurang tepat untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kurang percaya diri. Ada juga yang terlalu percaya diri, sehingga skala prioritasnya dia tidak mau belajar. Nah, itu yang harus kita hati-hati, pikiran kita. Makanya ada istilah nanti, perbaikilah pikiranmu dulu sebelum kamu menciptakan suatu peluang itu untuk kamu dapatkan sebagai kesempatan. Ya. Yang kedua adalah jiwa kita. Ya. Jiwa berkaitan dengan spiritual atau rohani. Banyak orang yang punya uang banyak, tapi ternyata kenyataannya nggak bahagia. Alasannya, karena dia tidak mengisi keseimbangan dengan hal-hal rohani. Pertama, misalnya dia nggak terlalu dekat dengan anak istrinya. Kedua, uangnya banyak, tapi kenyataannya tidak memiliki kesehatan yang cukup baik. Ketiga, uangnya banyak, tapi ternyata usia sudah lanjut, jadi dia tidak bisa menikmati
seperti hal-hal terdahulu yang seimbang yang harus dia bisa nikmati. Penyesalan datangnya belakangan. Dan ketiga, berkaitan dengan tubuh kita. Makanya kita harus makan yang teratur, sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dan pastinya kita harus pastikan bahwa apa yang kita kerjakan, kita makan, ya, aktivitas kita dan sebagainya, 3 hal ini harus kita punya skala prioritas. Lantas apa tips yang harus kita lakukan untuk skala prioritas pikiran kita, jiwa kita, dan tubuh kita? Yang pertama, modal utama seorang bisa berhasil dalam menentukan skala prioritas adalah mindset-nya mereka. Kalau mereka punya mindset, mereka akan punya pandangan yang positif untuk dapat meraih, untuk mempelajari, mendalami, sehingga yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Contoh, cerita mengenai seorang opah Warren Buffett, ya, tulisannya Warren Buffett. Teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan nama ini, ya, saudara-saudari atau rekan-rekan cukup familiar dengan nama opah Warren Buffett. Beliau saat masih anak-anak tidak memiliki cukup kesejahteraan. Bahkan bisa dibilang cukup minim, ya, untuk keuangan yang dimiliki dan dikenal sebagai anak yatim piatu yang sangat kekurangan. Tapi tahu teman-teman kenapa Opa Warren Buffett dikenal saat ini sebagai salah satu orang terkaya di dunia? Ceritanya, sederhananya, pada usia masih remaja 11 tahun dan sebagainya, dia berupaya untuk bekerja untuk memenuhi kehidupan dia, untuk supaya bisa buat makan, ya, pagi, siang, malam. Bahkan dia dikenal sebagai anak yatim piatu 001, ya, atau 100, artinya adalah kalau 001 tuh ya dibilang bahwa pagi nggak makan, siang nggak makan, malam baru makan. Kalau 100 berarti pagi makan, siang nggak makan, malam nggak makan. Karena dia berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup itu dengan menjual koran. Kalau kita tahu, satu koran mungkin 5.000 ya kalau di Indonesia gitu ya. Mungkin untungnya sekitar 1.000 atau 500. Berapa banyak koran yang harus dijual untuk dia bisa makan selama satu hari? Kalau dalam perhitungan ya di pinggir jalan mungkin 20 koran, mungkin 20.000. Apakah cukup untuk 3 kali dalam satu hari makan? Ya, kita bisa menjawab untuk hal itu ya. Tapi Opa Warren Buffett, dia ketika melakukannya, menaruh di pinggir jalan dan menawarkan sebagainya, dia lihat bahwa ada hal yang harus dia rubah. Itu adalah mindset-nya dia, pola pikirnya dia. Gimana cara dia merubah pola pikir dan mindset-nya itu? Dia merubah pola penjualan yang dilakukan. Yang tadi mungkin di pinggir jalan, menawarkan biasa dan sebagainya. Dia coba ketok apartemen-apartemen terdekat. Coba kita bayangkan, dalam satu apartemen ada 40 lantai. Satu lantai mungkin ada 20 kamar, ya. 20 kamar, ada 40 lantai. Berarti ada 800 peluang orang bisa membeli koran dia. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia ketok. Selamat pagi, perkenalkan saya Warren Buffett. Senang sekali berjumpa dengan Bapak. Saya ingin menawarkan setiap paginya saya akan antar koran ini ke rumah Bapak, ke kamar Bapak, ke tempat Bapak. Dengan harga. Coba dibayangkan teman-teman, kalau ada 800 peluang dengan 40 lantai, kita asumsikan 20 lantai dalam satu lantai, ya, dan 20 kamar dalam satu lantai, mungkin memang nggak semuanya akan berlangganan, tapi peluangnya akan semakin besar ketika kita melihat jumlah total kamar dan sebagainya itu ya. Mungkin taruhlah 10%-nya, 80 dalam satu bulan sudah berlangganan koran. Teman-teman tahu, usia 14 tahun, ya, dia memperkerjakan orang yang jauh lebih berumur daripada dia untuk membantu jualin koran. Pertanyaannya, apakah dia punya modal pada saat remaja untuk membeli mesin percetakan yang bagus untuk mencetak koran dan menjual koran itu? Jawabannya tidak. Apakah dia punya yang namanya uang cukup banyak untuk jadi dropshipper ya, kalau istilah zaman sekarang ini ya. Dia beli koran banyak, distribusikan, nanti dapat untung dari distribusi itu ke rekan-rekan DC ya, atau distribution centernya atau loper-loper koran yang lain. Jawabannya tidak juga. Yang dia punya adalah bagaimana mindset-nya dia, dengan skala prioritas itu, dia bisa menjadi orang seperti saat ini. Karena dia menjalankan dan dia menuai hasil skala prioritas di dalam hidup dia. Sehingga apa? Dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ya, dan bahkan bermain saham dan sebagainya pun dia menjadi salah satu orang yang paling handal dalam menerapkan itu. Mindset kita coba rubah. Lantas kalau itu Pak Warren Buffett, bagaimana dengan kita? Contoh, ketika kita punya mindset, akan berkaitan dengan mental kita.
mental kita, kalau kita memposisikan sebagai seorang karyawan dengan penghasilan 5 juta, dengan penghasilan 10 juta, dan kita berada di tingkat kenyamanan itu, maka kita akan sulit berkembang kecuali ada pemberian dari organisasi atau ada pemberian dari perusahaan, kamu naik gaji ya. Harapannya hanya sebatas itu dan juga mungkin tunjangan atau bonus. Tapi berbeda kalau kita punya skala prioritas, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Maksudnya gimana? Kalau kita misalnya bekerja, dapat uang 5 juta, dapat uang 10 juta. Ya. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana dengan uang itu kita memiliki aset, tidak hanya untuk biaya hidup. Kenapa alasannya? Kalau kita hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, keinginan itu tak terbatas, lama-lama habis. Yang kita harus lakukan, kita lihat ada perumahan murah apa yang dijual. Yang mungkin DP-nya 5 juta, 10 juta. Dengan dia tabung, DP, angsuran per bulan misalnya 2 juta dan sebagainya. Mungkin ya nggak tinggal di situ pada saat itu. Tapi dia akan berupaya. Sehingga apa? Dia memiliki aset. Walaupun sebagai karyawan. Jelas? Ada lagi yang mungkin lebih berani. Dia mengumpulkan uang dari bonusnya, dari penghasilannya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melakukan bisnis baru. Atau disebut dengan usaha UMKM dan sebagainya. Dia menciptakan sebagai owner, sebagai pemilik bisnisnya dia sendiri. Ya, seperti misalnya kalau yang kecil-kecil tuh, counter pulsa, ya kalau sekarang mungkin udah banyak ya. Atau mungkin jualan online shop, dan sebagainya. Tapi sambil bekerja. Nah, suatu saat, ketika dia sudah settle, maka mentalnya itu akan berani untuk dia menjadi seorang owner. Dia tidak bergantungan kepada organisasi atau perusahaan. Ya, kalau ada istilah ya dari seorang Cogito ergo sum, ya, René Descartes, tahun 1800-an, dia berkata bahwa apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi di kemudian hari. Karena mental itu akan membentuk siapa diri kamu. Itulah Cogito ergo sum. Ya, kalimat itu dibentuk lagi saat ini dibilang bahwa ketika kita melihat seekor kera, dia menggenggam satu pohon, dia mau pindah ke pohon lainnya. Dia tidak akan pindah ke pohon lainnya kalau dia tidak memastikan bahwa pohon tersebut kuat. Nah, itu prinsip kera ya. Kalau udah kuat, baru dia pindah. Memastikan bahwa pohon atau dahan yang dia gunakan untuk menopang diri dia, itu kuat, baru dia pindah. Sama. Kita harus punya mindset dan mental untuk memastikan. Jangan kita punya skala prioritas setengah-setengah. Ya, pastikan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita akan berkaitan dengan skala prioritas untuk yang namanya rohani kita. Ya, rohani itu harusnya kita pastikan the number one untuk kita bisa jalankan. Karena kenapa? Karena waktu untuk kita rohani itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan aktivitas hidup kita. Satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari kali 24 jam. Rohani kita harus terapkan sesuai kepercayaan bagaimana apa yang menjadi tujuan dalam menerapkan rohani itu. Ya, doa, beribadah, ya, 5 waktu, dan sebagainya. Kalau kita nggak menerapkan itu, kita akan mengalami kekosongan. Banyak orang kaya, atau mungkin kita lihat bahwa banyak sekali artis-artis yang mungkin cantik, tampan, ganteng, ya, tapi kenyataannya mereka nggak mengisi dengan kerohanian yang baik. Kita dengar di koran, atau di TV, atau di berita, mereka butuh diri. Karena mereka tidak mengisi dengan kerohanian yang baik sebagai the number one di dalam hidup mereka. Alasannya, sekarang, kalau kita punya kerohanian yang baik, maka kita dapat membedakan rasa syukur kita terhadap kebutuhan dan keinginan. Kalau kita punya rohani yang baik, kita akan mengetahui bahwa kebutuhanlah yang harus kita penuhi, bukan keinginan. Apa maksud dengan kebutuhan dan keinginan ini? Apa perbedaannya? Kebutuhan sandang, pangan, papan yang kita harus penuhi. Tapi kalau keinginan, misalnya, contoh kita punya baju. Ketika baju kita nggak bermerek, ya, nggak ada logonya, yang mahal-mahal, branded, dan sebagainya, saya nggak mau pakai baju itu. Sehingga keinginan yang dipenuhi. Mereka salah. Alasannya nggak bersyukur terhadap kebutuhan. Udah punya makanan di meja, ngelihat sebelahnya mungkin makannya yang mahal-mahal, steak, ya, makanan Korea, dan sebagainya. Alhasil, mereka tidak puas, tidak bersyukur terhadap apa yang mereka sudah dapatkan di kebutuhan itu. Mereka menerapkan keinginan. Akhirnya rohaninya tidak terbentuk dengan baik. Punya misalnya rumah, ya sudah cukup dan sebagainya. Sebenarnya tidak salah kalau akan membeli rumah yang lebih besar. Tapi seandainya itu pun juga untuk
kita lihat bagaimana kebutuhan dan kita bisa mampu untuk menerapkan itu. Jadi tidak mengandalkan keinginan kita. Karena rohani akan menentukan kebutuhan kita dibanding disampingkan keinginan yang kita punya. Dan yang ketiga berkaitan dengan kejasmanian kita, ya, tubuh kita. Orang yang sakit ternyata ya tidak hanya berasal dari tubuh. Ada yang namanya, kalau teman-teman tahu, ada psikosomatis, ya, ada penyakit mental, skizofrenia dan lain sebagainya. Kenapa alasannya? Karena semua akan berdampak terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi dengan skala prioritas kebutuhan jasmani kita? Pertama, pasti dong kita makan 3 kali sehari, nggak telat makan. Terus kita juga bisa mengontrol, misalnya minuman-minuman yang kurang sehat, yang gula terlalu banyak dan sebagainya, dibandingkan kita minum air putih secukupnya dan sebagainya. Ya. Terus ketika kita sudah memenuhi kebutuhan jasmani itu, kita bisa berolahraga. Ya, berolahraga kecil ya dengan mungkin lari, ya. Atau mungkin kalau kita di rumah sambil beres-beres, nyapu, ngepel, cuci piring dan sebagainya, itu juga termasuk olahraga. Ada lagi mungkin dengan kita misalnya jalan pagi bersama saudara kita, teman kita, istri kita, dan sebagainya juga. Kita bisa lakukan itu untuk kesehatan jasmani kita. Ya. Sehingga apa? Skala prioritas kita tepat untuk kebutuhan jasmani kita. Dan di kemudian hari kita tidak menyesal, oh iya, waktu itu saya makannya tuh yang kolesterol punya enak-enak sih. Tapi kan menyesal belakangan ya, nggak mungkin di awal. Karena di awal biasanya pendaftaran. Semua orang yang menyesal biasanya di belakangan. Ya. Oh, saya nyesel, saya nggak olahraga, jadi badan saya gendut nih saat ini. Kemudian hari dia menyesal, nggak mungkin kan? Ya. Jadi teman-teman, inilah yang harus kita terapkan, bahwa skala prioritas di dalam hidup kita itu akan menentukan siapa kita dan seberapa besar kita. Jangan sampai menyesal, karena kita yang menentukan diri kita di kemudian hari, saat ini atau tidak sama sekali. Terima kasih. Saya Davin Agusta. Sampai jumpa di episode berikutnya.